Anira, wani. Apa? Ini usah, kok sampai tanah. Ini udah gini apa mas? Enggak sini wetan salah itu. Nah, saya pe. Tuh boleh mas. Pinker menang warung komen. Gimana telu? Yo cah kuliahan lo. Kuliahan gitu. Oh, Tuh orang mas. bisa. Bisa deh. Pembuat mas. Lu mau di depan, mau di belakang. Oke. Tadi ya. Lah, aku buka langsung tok kepo. Kok rasanya saya enggak bisa. Yang edit niku. Ini terakhir. Itu sama 5.000 kan? 8.000 kabelnya 5.000 kena. Dari jaka sih nang kono komuni 150 gitu. Nyelondrian. Kelambi. Wah.
Paling itu privasi kayak kuliah itu semua nih. Iya nih bingung kuali kau Oh, betul parasit itu apa? Oh. No masker ya udah. cuma jaketan ya. Kenapa tuh? Oke, ngono. Tak mau nih. Kevin pulang kau. Coklat. Tes, apakah suara saya terdengar teman-teman? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Atau saya mau cerita Oke, sekarang minta tolong untuk yang lain silakan di-mute dulu mic-nya. Nanti akan ada sesi tersendiri kapan teman-teman bisa ada kesempatan untuk berbicara. Untuk saat ini silakan di-mute dulu supaya pokoknya nanti berjalan dengan lancar dan nggak ada gangguan dari yang lain. Oke, kita nggak perlu perkenalan ya karena kalian udah kenal ya. Oke, langsung aja. Tadi teman-teman sudah ini ya bisa mengakses e-learning ya. Karena buktinya teman-teman sekarang bisa masuk ke Zoom, berarti sudah bisa mengakses e-learning. Tapi di sini juga akan saya cek siapa sih yang belum mengakses e-learning. Oke, di sini ada beberapa. Nah, ini ada lumayan banyak ini. Mbak Ana Hanafi ada? Halo Mbak Ana Hanafi, apakah ada? Ada, Pak. Oke, ini Mbak Ana Hanafi seperti ada di layar. Di sini kan belum pernah mengakses. Nah, ini kok bisa dapat link Zoom-nya dari temennya ya? Di-share di grup. Di-share di grup, Pak. Oke. Untuk yang lain juga sama ya berarti ya? Kalau dari Mbak Ana sendiri, sudah bisa mengakses e-learning belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Karena di sini banyak nih yang belum mengakses. Ada 20, kemudian, nah ini masih ada lagi. Ada hampir separuhnya. Walaupun sekarang yang join sudah lebih dari separuhnya. Berarti kesimpulannya adalah teman-teman tadi yang join Zoom ini ada yang mendapatkan link dari teman yang lain, misalkan dari grup. Nah, untuk yang mata kuliah yang nanti berhubungan dengan saya, yang mana teman-teman nanti ketemu dengan saya, nanti untuk absensinya itu tidak akan saya bicarakan satu-satu, misalkan dipanggil satu-satu itu enggak. Jadi nanti berdasarkan misalkan di pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama ini kita membahas tentang konsep pemrograman dan tipe datanya itu apa aja. Di sini kan ada
fitur atau materi atau beberapa penjelasan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 fitur atau ragam pembelajaran. Di samping kanannya ini ada kotak yang garisnya putus-putus. Nah, nanti untuk absensi teman-teman akan saya cek, akan saya lihat berdasarkan ini. Kalau ini sudah tercentang semua, maka otomatis teman-teman sudah hadir. Dan untuk tercentang ini nanti akan ada beberapa pengkondisian. Misalkan ini ada survei, maka ini akan tercentang otomatis ketika teman-teman sudah menyelesaikan atau mengisi survei tersebut. Begitu juga misalkan nanti ada kuis atau ada penugasan, itu akan tercentang otomatis ketika sudah mengerjakan. Atau kadang akan ada pengkondisian lagi atau ada syarat lagi, misalkan ketika kuis minimal nilainya harus 8. Maka nanti akan tercentang otomatis ketika mendapatkan nilai minimal 8. Misalkan nanti ada forum, ya sama. Yang namanya forum kan pasti ada diskusi. Nanti ada yang membuat topik, ada yang membalas. Nanti juga seperti itu. Akan ada beberapa pengkondisian. Jadi dipastikan teman-teman ketika mengikuti perkuliahan, terutama dengan saya, dipastikan sudah tercentang yang ada di sini semua. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini akan saya tunjukkan lagi bagaimana cara saya nanti untuk mengecek kehadiran teman-teman. Oke, di sini. Di sini yang sudah tercentang itu ada Mbak Amelia. Kemudian ini ada Mbak Aulia Maimunah, ini sudah tercentang semua. Berarti dia sudah hadir. Kemudian ini ada Mas Bayu. Dia tercentangnya baru 3. Berarti yang 2 ini nanti juga wajib tercentang. Kalau nggak tercentang, maka otomatis ini nanti akan mempengaruhi persentase nilai dari kehadiran. Begitu juga dengan yang lain. Oke, sampai sini untuk sistem perkuliahan dengan saya, apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang mau usul atau ada yang ingin ditanyakan, bisa di-unmute langsung, nggak masalah. Ada atau tidak? Pak, tunggu Pak. Ya, masalah. Silakan Mas Medi ya. Itu jadi kan Bapak menanyakan tentang absen. Nah, untuk pengisian absennya sudah dimulai Pak atau nanti? Oke. Dari yang ditanyakan Mas Medi, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawab dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti untuk setiap pertemuan dengan saya, presensinya itu semuanya otomatis ada di e-learning. Jadi saya tidak akan memanggil satu-satu, hadir atau enggak, itu enggak. Tetapi berdasarkan tadi ya, ada centang yang ada di fitur sebelah kanannya dari Pak, izin bertanya. silahkan Mbak Aulia. Untuk kuisnya itu dilakukan setelah ya, Pak? Atau gimana? Ya, sebentar. Koneksi saya nggak stabil ya ini ya. Oke, jadi semuanya nanti akan ada informasinya di e-learning ya. Misalkan ini, tatap maya dengan Zoom. Ini kan ada restrict atau batasan. Nah, tadi kan teman-teman bisa mengakses ini kan ketika sudah di tanggal 13 dan di jam 10.25. Kalau diakses sebelum ini ya nanti otomatis nggak bisa. Begitu juga dengan yang materi 1. Materi 1 ini bisa teman-teman lihat ketika teman-teman sudah mengakses ini. Begitu juga dengan materi 2. Materi 2 bisa diakses ketika, di sini kan ada keterangan ya. Materi 2 bisa
bisa diakses ketika materi satu teman-teman sudah komplit. Komplitnya itu bagaimana? Komplitnya ditandai dengan tanda centang itu di samping kanan ini. Kemudian untuk yang kuis, nah untuk kuis ini sebenarnya bisa mulai dikerjakan dari sekarang, nggak masalah. Hanya saja karena tadi ada laporan, ada teman-teman yang masih menjalani vaksin, ada yang izin, dan sebagainya. Maka untuk kuis ini saya berikan deadline sampai besok jam 1 pagi. Jadi masih ada 1 hari untuk mengerjakan kuis ini. Seperti itu Mbak Aulia Maimunah. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi untuk yang lain. Sebelum saya lanjutkan kontrak kuliah dan pemaparan materi. Apakah ada? Lagi ngeliwat deh. Ngeliwat deh. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, di sini akan saya sampaikan dulu terkait dengan sedikit informasi mata kuliah ini sebelum kita lanjut ke kontrak kuliah. Jadi untuk mata kuliah ini sesuai yang ada di e-learning ya, algoritma pemrograman. Kodenya SI054. Kemudian kita nanti di mata kuliah ini mempelajari apa saja. Mempelajari ini ya, terkait dengan konsep algoritma, kemudian tipe data, variabel, operator, input-output, percabangan perulangan, array dan fungsi, objek, sorting. Kemudian ada sedikit nanti tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, harapannya apa? Harapannya ketika teman-teman ketika sudah selesai mengikuti mata kuliah ini, harapannya adalah teman-teman nanti bisa menggunakan konsep algoritma untuk membuat sebuah program yang dalam hal ini adalah skala kecil. Jadi program kecil-kecilan, belum program yang kompleks. Seperti itu. Topik materi apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Nanti akan saya share juga terkait dengan peta pembelajarannya. Ini saya tunjukkan dulu peta pembelajaran. Pembelajarannya ini. Nanti kita akan bertemu di setiap hari Rabu. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita bertemu di hari Sabtu. Karena hari Rabunya itu kemungkinan libur. Jadi pindah di hari Sabtu. Waktunya semuanya sama. Karena ini tadi SKS-nya 3, 2 untuk teori, maka nanti teorinya ini, jadwalnya. Nanti untuk satunya adalah praktikum. Nah, nanti untuk praktikumnya di setiap hari Kamis, jam 1 siang. Nah, ini untuk materi dari pertemuan pertama sampai terakhir sudah saya berikan peta pembelajarannya, nanti akan saya sampaikan juga di e-learning. Jadi nanti ketika teman-teman misalkan sudah mengetahui ini, nanti bisa mempelajarinya dulu di hari sebelumnya. Jadi harapannya nanti ketika kita bertemu ada tatap maya seperti ini, kita langsung diskusi, biar pembelajarannya lebih efektif. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk kontrak kuliah. Akan saya share lagi. Untuk kontrak kuliah akan saya tuliskan langsung di e-learning. Nah, ini untuk kontrak kuliahnya. Untuk saya sendiri akan menawarkan kontrak kuliah itu ada, ini ya, kita bahas tentang nilainya dulu. Untuk nilai itu nanti ada nilai dari presensi kehadiran, presensi, kemudian keaktifan, kemudian tugas, UTS, dan UAS. Saya menawarkan untuk presensi ini nilainya adalah 10%. Keaktifan juga sama 10%. Tugas saya membuat besar 30%. Kemudian UTS 25%. Kemudian UAS juga 25%. Jadi totalnya adalah 100%.
dari kontrak kuliah, terutama untuk unsur nilai ini, ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu, mungkin ada yang merasa keberatan atau apa, silakan diusulkan. Kalau nggak ada yang usul, nggak ada yang keberatan, nanti otomatis untuk penilaian ini kita sepakati seperti ini. Persensinya 10%, keaktifan 10%, tugas 30%, UTS, UAS 25%. Saya tunggu sampai 10.50 untuk menanggapi kontrak kuliah, terutama bagian nilai ini. Silakan disimak, diperhatikan, dan ditanggapi kalau ada. Pak. Di sini, Pak. Oke, silakan Mas atau Mbak. Mungkin Mbak dulu, Mbak Sela. Mau bertanya, Pak. Oke, ini saya dulu kan yang Mbak Sela tadi. Mbak Sela kan jadi usul atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada. Berarti Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Bertanya saya, Pak. Mas Rizal dulu, Mas Rizal yang resen. Halo Mas Rizal. Oke, Mas Rizal nggak ada respon. Silakan Mas Sugeng. Halo. Oke, silakan Mas Rizal. Oh iya Pak. Cuman mau nanyain aja sih Pak, kenapa sih tugas harus 30% gitu? Kenapa nggak UTS aja 30%? Oke, ini ada Mas Rizal. Kenapa kok yang besar tugasnya bukan ujiannya? Oke, dari yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Mau tanya juga nih, Pak. Ya, silakan Mas Sugeng. Terkait dengan adapun presensi kemudian keaktifan tugas UTS UAS. Nah, dari salah satu ini kalau misalnya ternyata tidak ikut atau mungkin tidak tidak mengikuti itu gimana? Ya, jadi nanti misalkan dari presensi itu misalkan cuma dapat 9%, ya otomatis nilainya ya 9% itu. Jadi nanti kan ini semuanya akan dikalkulasi, diakumulasi, ketika ditotalkan menjadi 100. Nah, nanti dari total 100% itu akan diolah menjadi nilai yang real. Kalau tadi Mas Rizal itu usul untuk tugasnya, mungkin kalau dalam tanda kutip adalah minta dikurangi, seperti itu ya Mas Rizal ya. Supaya nanti persentase yang besar itu adalah di ujian. Silakan kalau ada yang menanggapi yang lain, silakan. Sebelum kita sahkan, kita berbicara tentang kontrak kuliah dulu. Jadi kita ada kejelasan, ada transparansi nilai dari saya dan juga teman-teman semua. Oke, Mbak Sela. Oke, silakan Mas Sugeng. Apa lagi? Ya, ini untuk keaktifan nanti yang dinilai nanti apakah nanti dari dari Pak dosen Pak Tri nanti memberi pertanyaan terus dijawab atau nanti dari kitanya nanti memberi pertanyaan gitu Pak? Oke, ada pertanyaan bagus dari Mas Sugeng. Kalau presensi tadi sudah saya tunjukkan ya, bahwasanya ketika presensi ini saya melihatnya dari yang fitur tercentangnya tadi. Untuk keaktifan juga sama. Keaktifan ini nilainya akan saya ambil, akan saya olah berdasarkan yang ada di e-learning. Jadi nanti setiap keaktifan itu semuanya akan terekam di e-learning dan saya nanti akan mengolah nilai keaktifan itu dari e-learning tersebut. Jadi nanti semuanya nilai-nilai presensi teman-teman bisa melihat sendiri, kemudian keaktifan juga nanti bisa melihat sendiri. Jadi nanti sebisa mungkin saya juga akan menyampaikan nilai ini secara objektif. Yang besar adalah di nilai tugas. Kenapa nilai tugas itu saya memberikan nilai besar? Karena yang terkait dengan pemrograman ini, kalau kita itu minim dengan kegiatan praktek, maka itu nanti untuk mencapai tujuan dari mata kuliah ini akan sedikit sulit. Makanya untuk tugas ini saya buat persentase yang paling besar. Harapannya apa? Harapannya ketika setiap ada tugas, teman-teman benar-benar mengerjakan semuanya.
walaupun teman-teman itu mengerjakan semuanya juga jangan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai itu enggak. Tapi diharapkan juga teman-teman memahami, mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, mengerti apa yang dimaksudkan dari praktikum setiap pertemuannya nanti. Nanti untuk nilai-nilai ini semuanya akan ada di e-learning. Jadi nanti misalkan ada tugas, nanti tiap tugas itu wajib di e-learning, dan nanti juga akan saya nilai di sana. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat, oh nilai saya itu misalkan mendapat nilai 7. Nanti sebisa mungkin saya ketika menilai juga akan memberikan komentar. Ternyata salahnya di sini. Nanti teman-teman bisa memperbaiki di tugas berikutnya. Atau nanti bisa menanyakan di pertemuan berikutnya, misalkan ada yang kurang paham. Nah, terkait dengan tugas ini, misalkan nanti teman-teman itu mengumpulkannya melalui email saya, maka itu nanti tidak akan saya nilai walaupun teman-teman mengirimkan nilai tersebut. Karena aturannya nanti untuk tugas-tugas itu harus dikirimkan ke e-learning. Nanti itu akan ada kontrak lagi, tapi kita bicara tentang kontrak untuk nilai dulu. Oke, semoga sudah jelas. Di sini ada yang mau bertanya lagi, Mbak Sekila ya. Halo Mbak Bapak Sekila. izin bertanya. Silakan Mbak Sekila dulu. Mbak Sakila. Aku mau, kayak saya Pak. Aku mau nanya, itu kan praktikum kan masuk ke nilai tugas ya Pak ya? Iya, Itu benar. kira-kira tuh praktikumnya itu online atau offline Pak buat sekarang? Untuk praktikumnya nanti kita akan ada sesi seperti ini. Jadi ada tatap maya, walaupun nanti nggak semuanya tatap maya. Nanti untuk praktikumnya menggunakan perangkatnya masing-masing, baik itu laptop ataupun HP. Nah, tadi kan di awal, ini kan saya memberikan survei. Nah, nanti teman-teman silakan mengisi survei tersebut. Survei itu gunanya untuk saya nanti untuk mengetahui seberapa banyak sih yang memiliki laptop atau seberapa banyak yang mungkin masih terkendala belum memiliki laptop dan sebagainya. Jadi nanti untuk perkuliahan ini akan saya sesuaikan dengan kondisi masing-masing teman-teman semuanya. Sebisa mungkin nanti juga akan saya berikan yang terbaik atau tengah-tengah. Nanti yang punya laptop bisa, yang belum punya laptop juga bisa. Jadi nanti untuk survei silakan diisi. Di sini baru 37 yang sudah mengisi. Harusnya ada 99. Jangan lupa nanti diisi ya untuk surveinya, supaya nanti saya juga tahu keadaan teman-teman semuanya. Ya, Ada lagi? Pak. Ya. Pertanyaan lagi, Pak. Bapak izin Mas bertanya. Rizal nanti ya. Sekarang saya berikan kesempatan yang lain dulu. Mbak Yogi. Silakan Mbak Yogi. Mengenai tugas, jika pengumpulan tugas melebihi batas waktu, apakah masih bisa dikirimkan ke e-learning? Oke, jadi nanti untuk beberapa tugas itu akan saya set dengan beberapa ketentuan. Ada yang manakala tugas itu ada deadline-nya. Kemudian ada juga yang, jadi intinya ini, ada deadline masih bisa mengumpulkan, ada deadline yang tidak bisa mengumpulkan. Jadi untuk semua tugas akan ada deadline-nya, hanya saja bedanya itu. Ada deadline yang masih bisa mengumpulkan. Kalau masih bisa mengumpulkan, maka nilainya nanti akan dikurangi. Kalau tidak bisa mengumpulkan, maka otomatis nilainya 0 untuk tugas tersebut. Nanti untuk semua tugas, itu akan saya berikan deadline 1 minggu. Jadi dengan waktu 1 minggu itu, saya rasa juga waktunya sangat longgar, bisa untuk mengerjakan. Jikalau nanti tetap masih ada yang masih kurang paham, nanti di setiap pertemuan itu akan ada forum. Silakan ditanyakan di forum tersebut. Nanti teman-teman yang lain silakan menanggapi. Nah, menanggapi itu nanti akan masuk ke keaktifan ini. Nanti walaupun teman-teman misalkan nggak ada yang menanggapi karena mungkin sama bingungnya, nanti saya juga akan ikut menanggapi di situ. Jadi di forum itu harapannya nanti yang menanggapi adalah saya harapkan yang lebih banyak di situ nanti adalah teman-teman semuanya. Nanti saya juga akan masuk, akan mengecek, ataupun nanti akan meluruskan misalkan ada yang misinformasi, nanti akan saya perbaiki, akan saya luruskan di situ. Jadi nanti harapannya
kita menciptakan sebuah kelas. Kelas itu yang mana yang aktif atau apa itu istilahnya student center learning. Jadi semuanya itu berpusat pada mahasiswa, teman-teman semuanya. Jadi di sini nanti saya sifatnya hanyalah sebagai semacam pembimbingnya, pendampingnya. Seperti itu ya. Jadi nanti dengan konsep seperti itu harapannya teman-teman semuanya aktif. Jadi nanti bisa timbul timbul diskusi yang aktif. Kemudian nanti perkuliahan ini saya rasa dengan konsep seperti itu akan efektif, terutama ketika kita masih kondisi online seperti ini. Ada lagi yang lain? Sebelum saya lempar ke Mas Rizal atau Mas Sugeng yang ini, dari tadi kayaknya ada yang banyak ingin ditanyakan ini. Ada lagi nggak yang lain? Oke, nggak ada, silakan Mas Sugeng. Nanti terus dilanjut Mas Rizal. Baik, Pak. Ini ada 2 pertanyaan nih, Pak. Ya, silakan. Untuk yang pertama, kalau misalnya dari nilai presensi K3 semua itu nanti kurang dari berapa persen, apakah nanti ada nilai pengulangan? Dan yang pertanyaan kedua nanti, apabila nanti misalnya dari semua ini misalnya tidak ikut misalnya gitu, Pak, apakah nanti dapat misalnya dari mata kuliah ini nggak ikut ternyata, nah terus apakah nanti tetap dapat nilai berapa persen, Pak? Oke, jadi maksud persen di sini adalah misalkan gini ya, kalau masuk semua untuk presensi, kalau masuk semua berarti dia otomatis dapat 10%. Kalau dari total pertemuan itu misalkan nggak masuk 2 kali, misalkan dari 10 pertemuan, berarti kan dia dapatnya 8%. Begitu juga dengan tugas. Kalau tugas ternyata itu yang dikumpulkan benar semua, ya maka otomatis dapat 30%. Kalau misalkan ada yang dapat 9, ya otomatis nanti akan berkurang, misalkan jadi 21% atau 27%, dan seterusnya. Seperti itu, Mas Sugeng. Ada lagi? Tadi Mas Rizal kayaknya ada yang mau ditanyakan lagi. Mas Rizal, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, udah terjawab tadi. Oke, Mbak Daisa, silakan Mbak Daisa. Pak, sebelumnya saya minta mohon maaf jika bukan dari tidak berkaitan dengan pembelajaran, tidak berkaitan dengan topik ini. Saya ingin bertanya, kan saya dari luar Jogja ya. Menurut Bapak, saya perlu nggak semester ini ke Jogja apa nanti tunggu semester 2? Oke, untuk semuanya saja, untuk saat ini kuliahnya masih online, jadi nggak ada kewajiban untuk ke Jogja. Seperti itu Mbak Daisa dan teman-teman semua, misalkan ada pertanyaan yang sama. Mengenai surat edarannya gimana Pak? Apa itu berlaku buat yang praktek? Ya, jadi untuk semester 1 ini lebih banyak online-nya, jadi semuanya nggak usah ke Jogja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada keinginan untuk di Jogja, misalkan nanti ingin ngekos di Jogja atau apapun itu ya tidak ada masalah. Tetapi secara prinsip untuk perkuliahan di semester 1 ini semuanya masih online. Jadi yang ke kampus itu untuk yang kakak tingkat sama yang ada praktikum, yang mana bila mana praktikum itu didaringkan itu belum bisa. Jadi untuk teman-teman semuanya silakan dikondisikan masing-masing. Ketika di rumah, di desanya masing-masing itu masih bisa, masih lancar, ya di rumah aja nggak masalah. Tadi ada yang mau Bapak menyampaikan? satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kalau untuk jas sama seragam itu
kapan ya Pak kira-kira biar disiapin uangnya gitu? Kalau untuk seragam dan sebagainya, nanti dipantau di grup saja. Nanti barangkali akan ada informasi di sana. Kalau dari saya sendiri belum tahu informasi tersebut. Nanti dipantau di grup aja. Jadi setiap hari silahkan dicek di grup itu ada info apa, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi di sana. Baik Pak, terima kasih. Oke. Apakah semuanya sekarang setuju dengan ini persentase terkait dengan kontrak nilai kuliah ini? Kalau tadi kan ada Mas Rizal yang keberatan dengan tegas 30%. Apakah ada yang keberatan lagi selain Mas Rizal? Oke. Siap, Pak. Tidak. Oke. Tidak ada, Pak. Oke, sekarang saya minta ini ya. Yang setuju dengan kontrak kuliah ini, silakan semuanya untuk raise hand. Yang setuju. Yang setuju silakan raise hand. Pak, maaf sebelumnya. Ada satu Ya. pertanyaan lagi, Pak. Kira-kira UAS sama UTS itu kalau misalnya nilainya di bawah itu ada remedial atau bagaimana, Pak? Ya, nanti akan ada remedinya. Ada untuk perbaikan nilai itu ada. Untuk semua mata kuliah nanti akan ada untuk perbaikan nilai. Enggak cuma di mata kuliah saya saja. Oke, di sini sudah terlihat ya, sudah di atas setengah peserta. Jadi untuk kontrak kuliah, terutama untuk nilai ini, deal ya. Deal disepakati sekarang tanggal 13 Oktober 2021, 11.05 WIB. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh diturunkan lagi raise hand-nya. Di sini ada pesan. Oke. Ada yang raise hand di chat juga. Oke, sekarang terkait dengan perkuliahan. Terkait dengan perkuliahan ini, misalkan nanti ada teman-teman yang berhalangan hadir. Berhalangan hadir ini dalam artian join ketika tatap maya. Nanti silakan teman-teman izin ke saya. Atau nanti bisa melalui temannya. Silakan izin atau perwakilan teman atau ketua. Nanti disampaikan. Nah, nanti ketika sudah melakukan izin itu, melihat rekaman. Jadi nanti setiap pertemuan kayak gini akan saya upload rekamannya. Nanti yang berhalangan hadir itu wajib melihat rekaman tersebut. Untuk perkuliahan dari saya cuma itu saja, teknis bagaimana kuliah ini. Jadi nanti ada yang sifatnya sinkronus dan asinkronus. Tadi pagi nyalin punya kamu. Dari ini sudah jelas. Karena untuk kontrak yang teknis perkuliahan saya rasa dengan seperti ini lebih enak untuk semuanya. Sah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke, ini saya tulis di ini ya, kontrak kuliah. Nanti di e-learning juga ada. Kalau ini tidak wajib dicentang. Karena kontrak kuliah itu nggak ada hubungannya dengan perkuliahan kita, hanya saja itu rambu-rambu. Rambu-rambu bagi saya untuk menilai supaya lebih objektif. Rambu-rambu untuk teman-teman ketika ingin mengejar nilai itu nanti yang dimaksimalkan di mana, yaitu bisa dikejar oleh teman-teman semuanya. Nah, ini kontrak kuliahnya sudah ada di sini. Kemudian survei ini saya cek lagi ya. Sudah berapa yang mengisi sekarang? Baru 51, silahkan
yang belum mengisi supaya nanti juga tercentang, karena kehadiran teman-teman nanti juga akan dilihat dari survei ini juga. Oke, ini masih ada yang resen 2 anak. Apakah ada yang mau bertanya? Mbak Tasa katanya e-learning-nya belum bisa. Nanti Mbak Tasa silahkan ini diaktifkan emailnya, kemudian nanti loginnya itu menggunakan email Alma Ata. Saya contohkan. Nah, nanti loginnya pakai tombol ini, tombol Google. Kemudian nanti dipilih atau memasukkan email teman-teman. Emailnya yang @almaata. Jangan yang @gmail, ini nggak bisa. Oke, Mbak Jiria atau Mbak Risma, ada yang mau ditanyakan? Ini masih resen. Izin Pak, Ya, izin bertanya. Untuk forumnya itu ada di mana ya Pak? Di e-learning ya? Ya, nanti untuk forum ini, untuk pertemuan pertama kita belum ada forum. Jadi untuk forum, nanti setiap pertemuan dicek aja. Fitur atau pembelajaran yang digunakan itu apa saja. Nanti di setiap pertemuan akan beda-beda. Kadang ada forum, kadang nggak ada forum, seperti itu. Terima kasih. Silahkan yang lain kalau ada lagi. Sebelum kita masuk ke materi, silakan Mas Rizal. Iya Pak, mengenai praktikum online nih Pak. Kan yang banyak nih teman-teman yang spek laptopnya kurang gitu. Apakah bisa? Ya bisa, nanti tetap bisa Mas. Karena untuk praktikum algoritma pemrograman ini nanti aplikasinya ringan. Dan misalkan teman-teman nggak ingin menginstal aplikasi bagi yang tidak memiliki laptop, nanti pakai HP juga bisa. Jadi nanti pakai aplikasi yang di Android. Ataupun nanti menggunakan online juga ada. 31. Nanti untuk praktikum besok nanti akan saya informasikan karena belum saya munculkan di sini. Ada lagi teman-teman yang lain? Mbak Bida. Pak. Ya Pak, mau tanya tadi kan saya salah tekan ya yang kuis permainan untuk jadi belum terisi Pak untuk mengulang kembali bisa nggak Pak? Nanti silakan kalau ingin mengulang aja nggak masalah. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya. Mas Nur Ihsan. Mas Ihsan, halo. Halo Mas Ihsan. Suaranya nggak ada. Ini Mas Ihsan kepencet atau apa ya? Oke. Sepertinya kepencet. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Walaupun pertemuan pertama kita langsung ke materi. Oke, ini ada 2 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan konsepnya dulu. Jadi di dalam algoritma pemrograman ini, sebelum kita bicara ke sana, saya akan berbicara tentang komputer dulu. Komputer itu ada karena dia itu diciptakan juga melalui sebuah bahasa pemrograman untuk perangkat lunaknya. Nah, ketika kita menggunakan komputer, itu pasti kita akan menemui yang namanya sebuah program atau aplikasi atau software. Komputer itu nggak selalu melulu tentang laptop atau komputer itu sendiri. Jadi komputer itu segala sesuatu yang ada memorinya, kemudian ada penyimpanannya, itu bisa dikatakan sebuah komputer. Nah, kalau ada memori, kemudian ada penyimpanan, itu kan pasti ada sebuah aplikasi atau ada sebuah program.
Contohnya kalau kita menggunakan laptop atau komputer, dan secara standar kita pasti menemui yang namanya misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian Adobe Illustrator, dan sebagainya. Atau ketika kita menggunakan Android, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian aplikasi Telegram, ataupun yang lain juga. Nah, dari banyaknya program-program tersebut, itu bisa dibuat ketika kita sudah mempelajari yang namanya pemrograman ini. Nah, untuk bahasa pemrograman itu juga sangat banyak. Ada Java, kemudian PHP, Python, kemudian VB, dan sebagainya. Kemudian, yang kita pelajari di semester ini nanti adalah di C++. Jadi nanti kita belajar bahasa pemrograman ini, fokusnya adalah di C++. Itu untuk pelajaran selama 1 semester besok. Nah, tadi kan disebutkan ya, algoritma atau algoritme. Algoritma atau algoritma itu adalah sebuah langkah yang mana digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan kita ingin membuat sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi. Itu kan berawalnya juga dari rumusan dulu. Nah, rumusan itu kita membuatnya itu nanti istilahnya dengan algoritma. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kita kan pasti juga memiliki banyak masalah ya. Pasti akan menemui setiap hari itu pasti akan menemui masalah, baik itu masalah ringan ataupun masalah yang berat. Sebagai contoh ini, ada sebuah contoh bagaimana mengurutkan lembar jawaban dari yang paling atas, dari yang paling kecil, dan yang paling kecil itu nanti yang ada di paling atas. Nah, dari permasalahan ini, tentu saja algoritma atau penyelesaian masalah itu nanti akan beda-beda. Ada yang seperti posisi pertama ini, mengatur duduk peserta ujian dari depan mengular ke belakang. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil lembar jawaban dari belakang dengan menindihkan lembar jawaban yang berikutnya. Apakah semuanya akan memiliki algoritma yang sama dengan ini? Tentu saja tidak. Pasti akan ada yang memiliki konsep yang lain, itu juga nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah tujuan tadi tercapai. Nah, walaupun kalau dari sisi penyelesaian masalah, itu kan yang penting tujuan tercapai. Tapi kalau kita melihat dari algoritma, itu harus efektif. Apakah efektif atau enggak? Efektif ini artinya apakah lebih cepat atau lebih lambat, ataukah mudah dipahami atau tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang algoritma yang kaitannya dengan ilmu komputer, maka itu nanti setiap algoritma itu harus memiliki yang namanya awalan dan akhiran. Jadi kapan mulainya, kapan berakhirnya itu harus ada. Kemudian untuk penulisan algoritma itu ada 3 jenis. Yang pertama dengan narasi atau deskriptif tadi ya. Ya kalau narasi seperti ini. Kemudian ada yang flowchart. Kalau flowchart itu menggunakan simbol atau lambang-lambang. Kemudian ada pseudocode. Ini kurang D, typo. Kalau pseudocode itu hampir menyerupai dengan bahasa pemrograman. Dia lebih teknis. Nah, sekarang kita lihat yang ini tadi. Perbedaan-perbedaannya. Untuk yang narasi seperti ini. Jadi kita menuliskan semuanya. Contohnya adalah untuk menghitung luas persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang, maka yang pertama ya kita menentukan panjangnya dulu, kemudian lebarnya, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian menampilkan luasnya. Ini untuk yang narasi. Bagaimana untuk yang flowchart? Kalau flowchart seperti ini. Tadi kan disampaikan ada input, ada start, ada end-nya, finish-nya. Nah, ini ada mulai, kemudian ada selesai. Nah, kalau flowchart seperti ini. Masukkan panjangnya, masukkan lebarnya, luas, tulis luasnya. Nah, di setiap lambang-lambang ini memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk yang saat ini, teman-teman cukup
tahu dulu yang 3 ini. Ada oval, kemudian ada jejar genjang, kemudian ada persegi panjang. Kalau oval ini artinya adalah untuk awal dan akhir. Kalau jejar genjang fungsinya untuk input dan output. Kalau persegi panjang fungsinya untuk proses. Nanti untuk teman-teman yang ingin mempelajari flowchart ini lebih dalam, nanti teman-teman bisa mendownload aplikasi yang namanya Flowgorithm. Oke, saya tunjukkan Flowgorithm. Nah, ini alamatnya flowgorithm.org. Nanti akan saya sampaikan juga di e-learning. Nah, di sini nanti akan ada dokumentasinya juga. Nanti di sini juga bisa dipraktekkan, bisa dijalankan. Kalau benar ya nanti prosesnya ini misalkan ini ya. Prosesnya ini akan berjalan. Kalau misalkan algoritma yang kita buat itu salah, ya otomatis nanti nggak jalan dari apa yang sudah kita rancang. Ini untuk memudahkan teman-teman ketika ingin mempelajari flowchart tersebut. Karena untuk flowchart ini, terutama di SI, nanti kita akan selalu menggunakan itu terus. Kemudian ini contoh yang pseudocode. Nah, kalau pseudocode itu sudah hampir menyerupai dengan bahasa pemrograman. Dia langsung ke inti-intinya. Walaupun pada dasarnya hampir sama dengan yang flowchart tadi. Kalau flowchart itu ada simbol-simbolnya, tapi kalau pseudocode itu nggak ada simbol-simbolnya, langsung seperti ini. Masukkan panjang, masukkan lebar, luas sama dengan panjang lebar, kemudian memunculkan luasnya, kemudian selesai. Untuk kesimpulannya tadi ya, perbedaan-perbedaannya. Kalau dari saya sendiri, teman-teman harus paham dengan flowchart ini. Karena flowchart, seperti yang saya sampaikan tadi, akan selalu dipakai dari semester pertama sampai nanti teman-teman ketika skripsi. Nanti pasti akan menggunakan flowchart. Nah, ini untuk contoh bahasa pemrograman C++ dengan ini tadi, dengan masalah ini tadi untuk menghitung luas persegi panjang. Ini contoh pemrogramannya. Nah, ini kan seperti yang pseudocode tadi ya, masukkan panjang, masukkan lebar, luas, terus selesai. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang, kalau menggunakan bahasa C++, contohnya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya tunggu sampai 25 untuk diskusi. 11.25 kalau ada. Silahkan Mbak Vega. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa bedanya bahasa C++ dengan bahasa pemrograman lainnya? Atau mudahnya mengapa kita perlu mempelajari bahasa C++ itu dibandingkan Java atau yang lainnya? Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Vega, pertanyaannya bagus. Saya akan balik ke slide tadi. Nah, kalau kita belajar bahasa C++, itu menurut beberapa referensi, ketika kita ingin belajar dasar dari pemrograman, itu lebih mudah untuk dipahami, dan misalkan nanti ingin beralih ke bahasa pemrograman yang lain, itu nggak terlalu beda jauh. Karena kita belajar tentang algoritma atau logika dan penyelesaian masalah dari sebuah kasus. Walaupun nanti yang di mata kuliah ini adalah kasus kecil. Kemudian untuk Java dengan C++ ini secara garis besar, sintaknya itu nggak berbeda jauh. Kalau Java ini kebanyakan untuk pengembangan sebuah aplikasi mobile, baik itu Android ataupun iOS. Kalau C++ itu kebanyakan untuk yang desktop. Desktop itu aplikasi yang ini ya, yang tertanam, yang harus diinstal. Kemudian ada PHP. Kalau PHP itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya pemrograman web. Jadi ketika misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi berbasis web, misalkan itu informasi akademik,
atau portal yang teman-teman sudah mengakses portal itu. Nah, portal itu dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Kenapa dia bisa menyimpan data dan sebagainya? Dia ada MySQL ini. Jadi ada database-nya. Itu Mbak Vega ya tadi ya. Oke, barangkali ada lagi yang lain. Masih 2 menit kita untuk diskusi dari materi yang pertama ini. Mau bertanya, Pak? Silakan masukin. Ya, terkait dengan bahasa pemrograman ini, apakah nanti bisa diterapkan di Android, Pak, nanti, Pak? Kalau untuk C++ nanti belum bisa, Mas. Jadi untuk yang mata kuliah ini, nanti outputnya adalah di ini, semacam command prompt. Jadi nanti tampilannya hitam-hitam seperti ini, nanti kita bisa memasukkan apa yang diinginkan. Ini contoh-contoh aja, nanti tampilannya hitam seperti ini. Nanti kalau misalkan ingin membuat aplikasi lagi dengan bahasa C++, itu nanti bisa menggunakan Bourlin Builder C++. Kalau ingin membuat sebuah aplikasi Android, nanti teman-teman bisa menggunakan Android Studio. Nanti akan ada mata kuliah sendiri itu. Untuk web ada, untuk Android atau mobile juga ada. Kita belajar ke dasarnya dulu. Nah, dasar ini kita menggunakan bahasa C++. Nah, ini lupa ya. Untuk praktikum nanti, teman-teman menggunakan ini, software-nya, Dev C++. Nanti teman-teman silakan bisa mendownload dari sekarang atau nanti ketika pertemuan ini sudah selesai. Nanti akan saya sampaikan atau saya tuliskan juga aja di ini ya, di e-learning yang perlu disiapkan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mbak Melina, silakan Mbak Melina. Aku mau izin bertanya. Iya. Apakah semua bahasa pemrograman itu memiliki algoritma yang sama? Ya, kalau untuk algoritma semuanya sama, Mbak. Hanya bedanya di sintak pemrograman saja. Seperti itu, Mbak. Ada lagi? Ini saya tuliskan software yang digunakan, opsional. Itu Flogorithm, opsional saja. Kemudian wajib. Kalau komputer, yang memakai komputer atau laptop, nanti ini saya tunjukkan juga Dev C++. Nah, nanti ketika sudah sampai ini, kemudian download. Ketika sudah di-download, nanti silakan terus di-install. Ini untuk komputer atau laptop. Kemudian untuk yang menggunakan Android atau smartphone, nanti menggunakan app Droid. Saya tuliskan URL-nya juga. Jadi teman-teman bisa mendownload. Nih, apakah boleh menggunakan yang lain? Boleh. Yang penting bisa digunakan untuk ini, untuk mencompile atau untuk membuat sebuah pemrograman C++. Oke, ini sudah ini nggak usah saya wajibkan untuk centang. Oke. Oke, satu lagi Mas Ihsan, silahkan. Mohon izin bertanya Pak, untuk software C++ dan C itu perbedaan yang lebih apa? Oke. Perbedaannya apa? Ya, untuk C++ dan C biasa itu nggak ada perbedaan secara signifikan. Hanya saja nanti untuk beberapa software itu ketika kalau di C++ itu kan ada cout. Nah, kalau di C itu ada printf. Nanti untuk perbedaan itu cuma sedikit saja. Tidak usah dipusingkan, Mas. Kita nanti ke C++ saja, nggak masalah.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, tadi ada yang bertanya di chat apa ya? C++ dengan CSS itu berbeda, Mas Reza. Kalau CSS itu nanti untuk pemrograman web. Jadi pemrograman web itu nanti ada HTML, kemudian ada CSS, itu yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman. Kalau PHP tadi digunakan untuk ini, untuk back-end. Back-end itu artinya yang berhubungan dengan di belakang sistemnya. Yang mana nanti dengan PHP itu nanti akan menghubungkan dengan database. Itu cuma untuk informasi aja ya, supaya teman-teman nggak bertanya-tanya lagi. Tapi ini nanti akan ada sesi mata kuliah sendiri. Sekali lagi, saya sarankan ke teman-teman kita mengikuti yang dasarnya dulu ini saja, supaya nanti teman-teman nggak bingung. Oke, saya rasa untuk pertemuan untuk materi yang pertama ini sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nanti misalkan ada yang belum jelas, nanti di pertemuan besok bisa ditanyakan lagi. Oke, untuk yang materi kedua, kita belajar tentang tipe data, konstanta, variabel, dan jenis operator. Untuk tipe data itu ada 3 kalau di dalam bahasa pemrograman. Ada yang numerik, kemudian ada yang teks, dan boolean. Jadi tipe data ini nanti yang biasanya akan kita inputkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian untuk numerik ini berarti semua tipe data yang berhubungan dengan angka. Nanti untuk tipe data numerik ini juga akan ada ini jenis-jenisnya lagi. Kemudian untuk teks berarti ini yang berhubungan dengan huruf. Kalau boolean itu isinya nanti hanya benar dan salah. Nah, ini untuk tipe data. Sekarang kita masuk ke variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan nilai atau konstanta, yang mana itu nanti bisa kita set ketika kita membuat program, ataupun nanti variabel itu berdasarkan dengan inputan dari pengguna. Ini nanti akan saya tunjukkan ke contohnya saja. Ini untuk sekedar teorinya dulu. Mungkin dari penjelasan ini teman-teman juga masih ngambang, belum paham. Bagi yang dari SMA atau yang mungkin dari SMK bukan di jurusan terkait dengan komputer ya. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini adalah sebuah nilai yang bisa bersifat tetap ataupun sementara. Kemudian ada operator. Operator ini seperti halnya operator matematika. Ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Nah, ini untuk yang tipe data tadi, ada numerik ya. Numerik ini ketika dipecah lagi, itu ada beberapa lagi. Ada int. Int itu kepanjangannya dari integer. Integer itu digunakan untuk menyimpan atau digunakan khusus untuk yang bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang seperti apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak bilangan bulat itu apa? 1, Pak. Bilangan yang bisa dibagi 2. Genap itu mohon maaf. Bisa dibagi. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang ini bukan pecahan. Jadi nanti misalkan ada ya. Bentar, ini di chat ada yang bertanya. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk praktikum nanti bisa pakai laptop atau pakai Android. Nggak masalah. Terus ini ada float. Nah, float ini yang digunakan yang misalkan nanti ada berkaitan atau ingin menyimpan atau ingin menampilkan segala bilangan yang ada pecahannya. Kalau double, itu bilangan pecahan yang jangkauannya 2 kali float. Jadi float ini ada apa itu ringnya sendiri.
Nanti untuk ringnya silahkan teman-teman searching itu berapa atau ada. Kemudian double. Kemudian selain ini apakah ada lagi? Sebenarnya ada banyak. Ada tiny in, small in, dan sebagainya. Hanya saja yang mana itu ya, yang nanti paling sering digunakan itu hanya 3 in. Integer, float, dan double. Selain itu nanti akan sangat jarang digunakan. Jadi yang saya contohkan cuma 3. Kemudian untuk teks. Nah, untuk teks ini ada char, ada string, sebenarnya ada lagi, sama ya seperti yang tadi ya. Kalau yang numerik, saya contohkan cuma 3. Kalau yang teks, saya contohkan cuma 2, walaupun sebenarnya ada lagi. Ada varchar, dan sebagainya. Kalau char, itu karakternya dia biasanya digunakan untuk yang ini. Jumlah digitnya kecil. Di bawah 20 digit. Biasanya menggunakan char. Tapi kalau dia nanti digunakan untuk menginput atau tipe datanya itu yang membutuhkan sebuah paragraf, maka dia menggunakan string. Kemudian tadi ada boolean, itu hanya memiliki 2 pilihan, benar atau salah. Hanya saja kalau kita menggunakan komputer, di dalam bahasa komputer itu, kalau benar itu 1, kalau salah itu 0. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke variabel. Variabel itu semacam ini ya, semacam identitas. Jadi contohnya ini. Tadi kan int. Int tadi apa, teman-teman? Integer. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Int tadi adalah kepanjangan. Bilangan bulat. Kepanjangannya integer. Bilangan yang bukan pecahan. Nah, integer ini dia masuk ke dalam sebuah tipe data. Integer. Ya, tipe datanya apa? Tipe datanya integer. Variabelnya apa? Nah, ini A. Jadi A di sini adalah variabel atau identitas yang kita gunakan. Apakah kita bisa menggunakan identitas lain A? Bisa. Bisa misalkan menggunakan B. Atau misalkan nanti ketika kita ingin membuat sebuah ini kalkulator. Yang namanya kalkulator ketika kita berhubungan dengan misalkan khusus untuk kubus ya. Kalau kubus berarti kan kita tidak akan lepas yang namanya dengan sisi. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan variabel itu namanya sisi. Atau supaya ingin hemat, nanti bisa juga cuma menuliskan S saja, itu juga nggak masalah. Jadi itu adalah variabel. Variabel itu adalah mudahnya adalah identitas. Identitas yang ingin kita buat supaya nanti ketika kita kembali itu kita tidak bingung. Itu contoh variabel. Kemudian konstanta. Nah, konstanta itu adalah nilai yang sudah ditetapkan. Bisa tetap, bisa juga sementara. Kalau yang tetap, ya itu otomatis yang sudah ada rumus bakunya. Misalkan pi. Pi itu kan 3,14. Maka itu merupakan konstanta yang tetap. Kalau konstanta yang sementara, itu contohnya seperti ini. Di sini ya. Kalau di sini kan int lokal sama dengan 39. Berarti ini artinya membacanya tipe data integer ini atau variabel lokal ini tipe datanya integer. Konstantanya nilainya adalah 39. Bedanya apa dengan yang di atas? Kalau yang di atas ini kan integer global, tapi dia tidak menyebutkan konstantanya. Tidak masalah. Berarti di sini nanti konstantanya akan mengikuti dari inputan user yang saya sampaikan tadi. Kalau di sini int lokal sama dengan 39, maka lokal ini mau dieksekusi apapun, dia tetap nilainya adalah 39. Jadi konstanta itu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya sementara. Kemudian ada operator tadi ya, sudah
Teman-teman sudah jelas ya terkait dengan operator, semuanya pasti setelah ini untuk contoh penulisan ini ya terkait bahasa pemrograman C++ nanti di pertemuan besok praktikum. Jadi dengan kita menuliskan seperti ini, itu nanti hasilnya ini. Kenapa yang muncul hanya 15, hasilnya 15? Ya ini. Di sini ada printf. Nah, tadi kan saya sebutkan ya. Printf itu punyanya C, bahasa C. Kalau cout itu punyanya bahasa C++. Tidak masalah. Nah, di sini printf hasil. Ya, hasilnya berapa? Kita cek di sini. Hasil ini adalah sebuah variabel. Nah, variabel ini hasil sudah dideklarasikan di sini. Variabel hasil ini dia menggunakan tipe datanya int integer. Kita cek lagi prosesnya bagaimana sih hasil tersebut. Ternyata variabel hasil tersebut prosesnya adalah A ditambah B. Kita cek di atasnya lagi. Variabel A itu nilainya berapa? Ternyata nilainya 4. Variabel B nilainya berapa? Ternyata nilainya atau konstantanya 11. Maka hasil ini adalah A ditambah B. 4 ditambah 11. Maka ditulis di sini 15. Kemudian di sini di bawahnya lagi. Cout hasilnya. Maka di sini tulis hasilnya. Kemudian dia memanggil hasil. Maka dia memanggil lagi hasil tadi nilainya berapa? 15. Ya, berarti outputnya adalah 15. Oke. Silakan yang ingin kita diskusikan, kita masih ada waktu 30 menit kita gunakan untuk diskusi dari materi pertama tadi, misalkan dia mau ditanyakan lagi nggak masalah. Kalau ingin ditanyakan seputar materi kedua juga nggak masalah. Kalau misalkan yang ditanyakan terkait dengan praktikum besok juga tidak masalah. Silakan. Silakan. Ada atau enggak? Atau bingung? Atau siapa yang bingung bisa raise hand. Siapa yang bingung? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Anjatun Nabila. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang yang jenis tipe data dalam C++ bagi 3 itu loh Pak, yang tolong jelasin. Oke. Makasih Pak. Ya. Sebentar. Mungkin dari Mbak Vega ada? Nanya yang itu loh, kan kalau yang tadi kayaknya Mbak Vega resen. Ya, jadi ini tadi ya. Tipe data itu sebenarnya ya nanti ini ya, tipe data itu akan selalu digunakan. Kapan kita menggunakan numeric, kapan kita menggunakan teks, ini nanti kita juga harus paham. Kalau yang numeric itu kan ada ini yang paling sering nanti digunakan. Ada integer, ada float, dan double. Kalau teman-teman nanti ketika misalkan ingin membuat sebuah aplikasi, yang mana aplikasi itu nanti bilangannya bilangan bulat, maka gunakanlah integer. Kalau bilangannya nanti ada unsur desimal atau pecahan, silakan menggunakan float. Nah, kemudian ada yang teks. Kalau yang nanti kita gunakan itu cuma sedikit, maka gunakan char. Tapi kalau nanti isinya itu bisa kalimat atau paragraf, gunakanlah string. Seperti itu Mbak Nabila. Semoga sudah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Ini Mbak Wiyunita di chat. Masih kurang jelas terkait dengan flowchart dan pseudocode. Nah ini contohnya ini ya. Langsung aja ke contoh. Kalau flowchart itu ada simbol-simbolnya, lambang-lambangnya. Kita juga harus paham lambang-lambang ini. Kalau jajar genjang itu input dan output. Kalau persegi panjang itu proses. Apakah ada lagi? Nanti ada lagi. Ada belah ketupat. Belah ketupat itu yang biasanya nanti digunakan untuk percabangan. Percabangan nanti isinya kalau benar ya lanjut,
Kalau salah ya kita harus mengulanginya dari awal. Selain itu apakah ada lagi? Ada lagi. Ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu digunakan untuk terminal, penghubung. Nah, nanti terkait dengan simbol-simbol yang lain, nanti akan ada sesi lagi. Untuk awalan-awalan ini kita fokusnya ke sini dulu. Jajar genjang, kemudian persegi panjang, dan oval. Kalau pseudogot, dia itu langsung fokus ke intinya. Misalkan, masukkan panjang, masukkan lebar, luasnya berapa, kemudian keluarkan dari luas tersebut, kemudian selesai. Kalau saya menyarankan, ini teman-teman tetap harus bisa yang namanya flowchart. Karena flowchart ini nanti ketika teman-teman ada yang sudah mempunyai passion atau punya cita-cita ingin jadi seorang sistem analis, flowchart ini nanti akan selalu digunakan dalam dunia kerja, terutama di sistem analis. Atau ketika teman-teman merancang sebuah sistem, nanti juga tetap membutuhkan yang namanya flowchart ini. Seperti itu ya, Mbak Yunita. Oke, silakan yang lain kalau ada lagi. Mbak Vega, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Terkait dengan tipe data boolean, itu biasanya digunakan dalam menentukan apa, Pak, biasanya? Terima kasih. Ya, boolean tadi hanya untuk benar salah saja, Mbak. Biasanya nanti juga akan ada kaitannya dengan ini percabangan. Dan boolean ini juga sangat jarang digunakan. Ada lagi yang lain? Pak, saya Pak. Silakan Mas, siapa tadi ya? Silakan. Paulo. Oh iya, saya Paulo, Pak. Oke. Ya Pak, saya masih bingung dengan rumus itu. Rumus int, float, dan lain sebagainya, Pak. Oke. Nanti untuk ini ya, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan int, float, dan sebagainya, nanti kita bahas di pertemuan besok ketika praktikum. Jadi nanti teori ini akan kita bedah lagi, kita pelajari lebih dalam lagi ketika praktikum. Seperti itu ya Mas Paulo dan teman-teman semuanya. Baik Pak Tri, terima kasih. Terus ini ada Mbak Vidya, tanya bagaimana aturan penulisannya. Nanti akan kita bahas di pertemuan besok Mbak Vidya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Vidya, di bahasa pemrograman itu memiliki aturan-aturan sendiri, atau yang biasa disebut dengan sintak. Tadi kan sudah saya sampaikan, sintak antara Java, sintak antara PHP itu memiliki perbedaan. Dan semuanya itu pasti akan memiliki dokumentasinya. Jadi misalnya kita lupa, kita bisa ngecek di dokumentasi tersebut, nggak masalah. Oke, ada lagi? Oke, ini ya, mungkin nanti misalkan ada yang bertanya lagi, silakan resen. Ini sambil perkenalan dulu. Jadi untuk teman-teman semua, di sini ada Mas Paulo. Mas Paulo ini dari Timor Leste, teman-teman. Kemarin Mas Paulo belum ikut Permata karena informasinya juga terlambat. Jadi nanti Mas Paulo, nanti ini ya Mas Paulo mengingat-ingat tahun depan Mas Paulo ikut Permatanya. Jadi untuk jemaah maba itu diwajibkan mengikuti Permata, dan yang belum bisa mengikuti Permata itu diwajibkan mengulang di tahun berikutnya. Oke, mungkin dari Mas Paulo. Saya ingin Mas Paulo untuk perkenalan diri, Mas Paulo. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Mas Paulo. Pagi. Mas saya. Selamat siang. Pagi. Siang. Oke, siang. Semuanya silahkan dinyalakan kameranya. Kita perkenalan satu-satu, nanti misalkan cukup dimulai dari Mas Paulo. Silakan Mas Paulo. Baik Patri, terima kasih. Nama saya Paulo, asal saya dari Timor Leste. Nama panggil saya Paul. Halo Paul. Halo Paul. Halo semuanya. Halo Paul. Halo Paul, salam kenal. Halo Paul. Ya. Kenal. Mas Paulo
ingin dipanggil Paul atau Paulo? Nama panggilnya Paul aja, Patri. Oh, Paul ya. Oke, tadi teman-teman juga kayaknya lebih enak manggil Paul gitu. Iya. Oke, silahkan sekarang dari yang ujung timur lagi siapa? Ada nggak? Dari Papua atau Sulawesi? Kalau ada silahkan. Sulawesi kemarin ada itu Mbak Vina. Vina ada nggak? Ada, Pak. Silakan Mbak Vina, perkenalan. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Vina Damayanti, biasa dipanggil Vina. Saya asal Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung. Pak, saya Sumatera Barat, Pak. Oh, iya. Oke, ini jadi dari Sumatera juga ada, Sulawesi kemarin berarti Mbak Fira ya? Halo Mbak Fira. Pak. Fira Handayani. Yang dari Papua ada nggak, Pak? Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jiria ya? Ya, Pak. Ya, Mbak Jiria silakan perkenalan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Jiria Wali, asal Luwuk, Sulawesi Tengah, nama panggilan Ria. Nah, ini panggilannya Papua ada nggak ya kemarin ya? Saya lupa juga dengan data. Sulawesi selain Mbak Jiria ini ada lagi Mbak Fira. Kemudian dari Sumatera Utara kayaknya juga ada. Nanti silakan teman-teman ini ya, saling kenalan lagi selain di forum di mata kuliah ini supaya nanti lebih akrab. Nanti kalau misalkan ini ya, ingin mengadakan sesi pertemuan lagi dengan Zoom atau Meet, silahkan, nggak masalah. Supaya nanti lebih kenal, lebih akrab. Ketika nanti ada tugas-tugas, misalkan ada tugas kelompok, nanti enak untuk diskusinya. Untuk Mas Paul, lalu Mas Paul masih di situ? Ya, saya masih di sini, Patri. Koneksi lancar, Mas? Lambat sedikit sih, Pak. Lambat ya. Ya, Pak. Tapi untuk bahasa Indonesia lancar ya? Bahasa Indonesia saya lancar. Cukup lancar, Pak. Ya. Jadi untuk komunikasi nanti untuk Mas Paul dan teman-teman yang lain tidak usah ragu menggunakan bahasa Indonesia. Mas Paul ini lancar bahasa Indonesia. Karena kabarnya ibunya juga sering ke Jogja ya, Mas Paul ya. Oke, ini teman-teman kamu ini nggak tahu semua nggak? Iya Pak, tahu Pak. Yang masih saya bingung gimana caranya menjalani yang di portal-portal itu Pak, masih bingung. Mohon maaf Pak sebelumnya. Nanti untuk menggunakan portal caranya untuk absen gitu. Silahkan diekspor lagi aja, silahkan diutak-utak, jangan takut salah. Iya Pak. Nggak masalah nanti. Soalnya masih bingung Pak gimana caranya untuk ngabsen. Nanti kan udah kita ikut Zoom, dikira kita nggak ikut, soalnya kan nggak tahu caranya ngisi gimana cepatnya. Soalnya kan yang pakai Android ini kan beda yang sama pakai laptop gitu Pak. Nggak masalah. Pakai Android nanti tetap bisa. Iya Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, nggak masalah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman atau mungkin ada yang ingin ini perkenalan? Karena kalau perkenalan lagi nanti secara acak kayaknya juga nggak cukup waktunya. Mungkin yang ingin memperkenalkan diri silahkan. Atau apa yang ingin ditanyakan ke saya juga nggak masalah. Ingin bertanya. Ya, silahkan. Halo? Tadi jadi enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Koirina.
Untuk mata kuliah ini ada rujukan buku yang harus dibeli nggak, Pak? Kalau untuk buku yang harus dibeli, nanti akan saya sampaikan di e-learning saja ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin untuk dokumentasi ya. Silakan teman-teman semua menyalakan kameranya, nanti akan saya ambil screenshot. Di sini ada 4 slide. Nanti hitungan ketiga mundur, silakan pose terbaiknya akan saya screenshot. Nanti akan ada 4 kali. Oke, silakan yang lain yang belum menyalakan kameranya, dinyalakan kameranya. Oke, semuanya silakan dinyalakan kameranya. Saya hitung 3 mundur. 3, 2, 1. Ada 4 slide ya, sebentar. Ada 4 slide. Oke, sekarang slide kedua. 3, 2, 1. Sekarang slide ketiga. 3, 2, 1. Sekarang slide terakhir. Jangan lupa dinyalain kameranya. 3, 2, 1. Oke, sudah semuanya, sudah 4 slide. Nanti akan saya kirim ke grup. Oke, di sini ada Mas Christian sama Mas Theodorus. Dan juga tadi Mas Paul. Nah, itu mereka bertiga itu semuanya non-Muslim. Nanti silakan teman-teman menjaga toleransinya masing-masing. Maaf, Pak. Halo? Saya Muslim. Mas Christian. Kristianto Muslim. Enggak, Mas Christian Alianca. Ada Mas Christian Alianca, halo? Mas Christian Alianca? Ada Pak. Ya, ada Pak. Mas Christian ini non-Muslim. Kemudian Mas Theodorus, halo Mas Theodorus? Halo Pak. Nah, Mas Theodorus juga non-Muslim ya? Ya Pak. Ya, nanti silakan teman-teman semuanya saling toleransi, tapi untuk persaudaraan dan kekeluargaan silakan dijaga erat-erat. Mas Lukson, halo Mas Lukson. Lukson, apakah ada Lukson? Iya Pak. Mas Lukson itu nama aslinya siapa? Lukman Pak. Oh Lukman. Mantesan saya cari Lukson. Lukson itu siapa? Oke, kedepannya silakan digunakan nama aslinya ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, teman-teman. Masih ada 3 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup? Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan Mas. Apakah ketika Zoom gini, apakah ada harus pakaian? Apakah harus ada ketentuannya Pak? Apakah boleh? Maksudnya boleh pakai kaos, jaket? Apa harus ada ketentuan pakai baju berkerah gitu? Sebisa mungkin berpakaian sopan Mas. Bisa menggunakan kemeja atau kaos berkerah. Tapi jangan kaos oblong. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ya Pak, mau nanya Pak. Silakan Mas Rizky. Itu sih kalau yang pendaftaran kuota Kemendikbud tuh gimana Pak? Nanti ditunggu informasinya saja. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain?
Oke, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita bertemu besok lagi di praktikum. Jangan lupa aplikasinya disiapkan, baik yang komputer ataupun yang menggunakan smartphone. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang saya sampaikan ini dapat dicerna dengan mudah. Jika ada yang masih kurang jelas, besok ditanyakan lagi. Nah, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya lupa. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Sudah dibentuk belum? Masih dalam pencalonan, Pak. Reza Kurniawan, Pak. Di voting. Ini silakan teman-teman ini ya, masih menggunakan Zoom ini nggak masalah. Silakan kelasnya siapa. Zoom-nya saya serahkan ke Mbak Ana Nabi sebagai hostnya. Saya izin keluar ya. Silakan dirumuskan sekarang aja daripada besok-besok. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Halo. Guys. Nah. Tes. Halo. Apa? Ayo guys. Yang belum vote, cepetan vote. Ya pakai background si Rani siapa anjir. Yang belum voting harap segera ya. You guys voting. Voting langsung. Ya Allah. Cepat, Bos. Apa? Pokoknya jangan lupa coblos Gary. Gas. Untuk yang belum vote itu linknya ada di deskripsi grup tuh. Iya, segera ya. Itu gimana itu? Siap. Segera. Coblos Gary. Calonnya Coblos mana Gary. aja? Calonnya mana aja ya? Itu Gary. Lihat dong mukanya. Iksan aja. Bentar. Calonin ketua ini apa namanya disampaikan. Kita coblos. Ini kita berarti milihnya pakai apa? Pakai muka gitu. Enggak nama. Ada namanya. Coblos Gary. Kalau gitu suruh ada hostnya aja yang mandu ini sih. Gempa. Ardi kan. Dulu. Jangan juga dulu gempa. Lagi pada lari ya? Coba buat yang nyalonin ketua, bikin orasinya biar kawan-kawannya pada tahu gimana karakternya. Orasi apa ya? Assalamualaikum. Sampein pendapat. Waalaikumsalam. Halo. Ngomong satu-satu. Halo, Bang Galang. Halo, Bang Galang, baru di Jerman ya? Iya, Bang. Sini, Bang. Main di Jerman. Kalimantan. Galang lagi. Galang biasa. Oh, bro. Link voting aja. Panas oke. Ya deh, ini bisa deh. Nada. Lagi mau rame tenan.
BTW Iksan tuh yang mana sih anaknya? Halo, Ini gimana? aku nih. Ayo disekat. Yuri boleh dikomentar. Iksan. On cam Iksan. Yuri. Ayo ini. Yuri, bisa dikondisikan buat Nomor 1 dulu dong. aku nggak tahu calon siapa aja. Kan aku, Isti, sama Iksan. Kalau nggak salah sih. Ya, Ya benar, iya benar. Lihat di deskripsi grup aja tuh. enggak loh, mukanya Iksan tuh kayak apa? Ya kayak orang. Masa kayak kambing. Halo, gimana? Keluarlah Iksan. Itu yang raise hand. San mana sih San? Itu yang raise hand. Mukanya San, mukanya. Sekarang gini aja, yang on cam itu yang mau jadi kandidat 4 orang tuh kenalin dulu dirinya masing-masing. Ayo. Tuh, yang lain off cam dulu. Ya, Yang lain off semuanya cam biar dulu. cepat gitu loh, ada keputusan. Alah, Isan gaya isin gue. Isan ngapa Isan? Yang angkat tangan aja baru jadi. Ampun. Udah selesai. Ayo Stan, kamu dulu. Misi-misi Apa tuh? San. Isti nggak on. Sekalian sampaikan argumen-argumen ya. Diundur aku undur. Apa wes? Sofian. San bisa kondisiin dong. Ya gimana? Gimana ini? Bisa kondisiin dong. Aku kan nggak bisa on cam juga, masih belum fit. Itu aja. Kamu on cam tapi itu kameranya ditutup. Pas di background itu dikasih fotomu. Itu aja. Buat Isti nggak apa-apa, nggak on cam kan dia lagi sakit, jadi mohon pengertiannya dari kawan-kawan. Ya, siap. Yo, Isan dulu yuk, perkenalkan dirinya, terus Ini berarti spontan ini. iya sampaikan Oke. juga orasinya atau apalah gitu biar kawan-kawannya tahu Isan tuh Saat gimana tempatnya orangnya tempatnya gitu. yang terang dikitan. Bentar. Kamu kurang kelihatan ganteng soalnya, makanya kurang terang. Biar wajah berserinya kelihatan. Pakai lilin San. Asik. Biar ganteng. Oke. Langsung saja perkenalkan nama saya Nur Iksan. Perkenalkan nama saya Nur Iksan Mukni Hafiz dari Prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Di sini ada yang dari Purworejo? Halo? Enggak ada. Enggak ya. Dari Jawa Timur adanya. Jawa Timurnya mana? Madura Sampang. San kita satu squad. Oh, tes Malang. Trenggalek. Saya lahir di Trenggalek, Jawa Timur. Asrar. Oi. Buat Nur Isan, sampaikan. Perkenalkan nama saya Asrori. Saya dari bukan Asrori kamu. Itu ngapain? Berhenti. Yo, kerjasamanya sebentar aja yo. Saya Asari. Nambahin nggak nih? Oke, untuk pengalaman saya di bidang pemimpin pernah menjadi Lanjut Bang, lanjut. Yang lain diem dulu. Iya, dos, enggak emang.
Milih ketua. Yang lain diem dulu. Sudah selesai? Gimana? Halo temannya Anissa. Lanjut. Lanjut. Sudah selesai? Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Untuk pengalaman saya di bidang kepemimpinan, saya pernah menjadi ketua kelas, serta untuk pramuka, saya pernah jadi pradana, dan pernah ikut juga organisasi di kabupaten, tingkat kabupaten. Untuk visi misi, mungkin visi saya, misi saya untuk mengompakkan rasa toleransi antara semua mahasiswa. Ini kan mahasiswa dari berbagai pulau. Jadi gimana caranya nanti saya minta bantuan dari teman-teman atas kekompakannya untuk bisa membuat sistem informasi ini menjadi harmonis. Untuk misinya, untuk visinya, yaitu dengan cara saling bekerja sama dan meningkatkan kekompakan terus-menerus sampai lulus. Semoga bisa lulus bareng. Amin. Ya mungkin itu nanti untuk visi misi selanjutnya nanti bisa menyusul karena dadakan juga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat selanjutnya yaitu Isti ya kemarin. Bu Isti lagi sakit. Hai. Udah pada kenal kan ya? Belum. Halo Bu Ketua. Belum. Kamu ketuanya, Aku. Udah pada kenal kan? Aku Istiqomah Sholihah dari Kebumen. Iya. Kebumennya mana? Kebumennya Kota Panjer. Oh, Panjer. Ya, aku misal misi aku ya biar bisa bantu kalian lah apa aja nanti. Apa ada kesulitan atau apa, nanti kita juga bisa saling bantu. Nah, cocok banget itu visi misi ketua kelas itu. Sip. Terus lah. Kalau ya kita saling bantu lah. Ya, kerjasamanya ya. Ya, aku care terus sama semua orang, jenis orang apapun juga. Boleh lanjut ke Gary deh, aku lemes banget. Iya, karena kau sudah iya. Ya, terima kasih Isti. Mari kita ngegame. Bisa foto LS Oppo. Dimatiin dulu. Udah. Tolong hargai yang mau bicara. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giri Dwi Bulyanto, asal dari Subang, Jawa Barat. Pengalaman dalam memimpin paling cuma ketua kelas sama pernah ikut OSIS, jadi sekretaris, udah itu aja. Apabila saya terpilih menjadi ketua Prodi angkatan Prodi Sistem Informasi angkatan 2021, saya akan mendedikasikan waktu saya untuk kebaikan angkatan 2021. Terima kasih. Sama-sama, lanjut selanjutnya. Next. Selanjutnya Rio. Silakan untuk Rio, dipersilakan. Selanjutnya Deisha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ayo Mbak Daisya, harap mengkaderkan diri. Yang di grup kemarin itu perasaan Daisya ya? Ya benar Daisya. Tapi kemarin katanya mengundurkan diri. Iya. Ada chatnya nggak, Bang? Ada kok, ada. Saya juga tahu. Ada. Lihat. Ada. Gimana ya? Udah ketimbun. Jauh banget. Iya. Jadinya ini kandidatnya 3 atau 4? 3 kayaknya. Ya, 3. untuk ketua apapun itu, siapapun itu, entah Isti atau Gary, ya saya percayakan. Baik, udah apa namanya perkenalan ya buat kawan-kawan, silakan di voting mau pilih Ihsan, Gary atau Isti. Izin bertanya. Kalau kemarin udah isi apa Google Form, jadi nanti isi lagi nggak perlu ya kan? Nggak usah. Oke. Terima kasih. Nggak tahu deh. Itu Udah bikin Google Form-nya tuh. Daisya. Lihat dulu. Kemarin yang buat grup Google Form-nya siapa? Dicek coba. Udah 90 lebih foto belum? Kayaknya kalau 90 lebih nggak mungkin deh, soalnya tuh ada yang nggak serius nih kuliahnya. Ada yang bilang sama aku banyak yang mau, nggak banyak sih, 1 orang sih, katanya dia mau cuti gitu, nggak tahu kenapa. Enggak, kalau enggak tuh kayak gini dibatas aja sampai hari apa, tanggal berapa, dibatas pengumuman ketua kelas tuh biar enak. Harusnya sih semalam ya, maksudnya semalam ya harus sudah dibuka nanti. Kemarin malam Daisya itu bilang kalau untuk pengumumannya itu katanya hasilnya besok. Tadi malam saya bertanya. Maksudnya kan biar ditutupnya kapan-kapan itu biar kondusif juga. Biar nggak molor terutama. Iya, tentuin aja tuh. Tanya ke Daisa aja ya. Halo Mbak Daisya, ada nggak sih di sini? Kayaknya nggak ada deh. Keluar. Tuh. Cek halo, audio saya aman nggak? Aman. Aman. Kirain tadi sampai presentasi nggak? Mohon maaf teman-teman, ini mau gimana ya? Soalnya kasihan juga yang kuotanya udah mau habis atau gimana. Udah aja ya ini ya. Kita lanjut ke Daisa aja nanti. Oke, berarti untuk informasi lebih lanjut bisa ke grup nanti. Kita selesaikan. Ya udah, oke. Oke, selamat siang. Selamat yang beraktivitas. Jangan jadi beban terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman izin live ya.